Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Wildan Furqon dan teman saya Dewi Asya Jamila. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul macam-macam konsep kurikulum. Ada 4 macam konsep kurikulum, yaitu kurikulum akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologi. Kurikulum akademik. Model kurikulum subjek akademik adalah tipe kurikulum tertua yang bersumber dari pendidikan klasik, berorientasi pada masa lalu, di mana kurikulum dipandang sebagai proses untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik tergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Kurikulum subjek akademik lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari disiplin-disiplin ilmu. Karena ilmu sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya menjadi lebih bersifat intelektual. Jadi, kurikulum subjek akademik adalah kurikulum yang berorientasi pada masa lalu dan peserta didiknya tergantung pada segi apa yang diajarkan oleh pendidiknya. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan. Tujuan kurikulum akademik. Tujuan kurikulum subjek akademik adalah memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Diharapkan para siswa memiliki konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat. Sekolah harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merealisasikan kemampuan menguasai warisan budaya. Kurikulum akademik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum akademik. Kurikulum ini berguna agar siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Diharapkan para siswa memiliki konsep dan cara-cara yang dapat diteruskan, dikembangkan dalam masyarakat. Dan kurikulum akademik mempunyai kekurangan. Kekurangan kurikulum akademik. Para pengembang kurikulum sejak akademik lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Kemudian konsep yang dikembangkan belum tentu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, dan tidak semua peserta didik dapat memahami dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari disiplin ilmu. Berikutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalist education. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh, bukan saja segi fisik dan intelektual, tetapi juga segi sosial dan afektif, emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Pendidikan humanistik juga menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu yang permisif, rileks, dan akrab. Tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Ada beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu pendidikan konfluen, kritikisme radikal, dan mistikisme modern. Tujuan kurikulum humanistik. Tujuan pendidikan kurikulum humanistik adalah membentuk proses kepribadian yang berkaitan dengan kondisi ideal pertumbuhan kepribadian, integritas, dan otonomi. Diri haruslah dibuka, dibentuk, dan diajari. Kurikulum humanistik banyak dipengaruhi oleh psikologi angkatan ketiga yang banyak mendorong adanya aktualisasi diri, di mana pembelajar dibiarkan berekspresi, bertindak, bereksperimen, bahkan membuat kesalahan, dilihat dan mendapatkan umpan balik, serta menemukan siapa diri mereka. Ketika akan belajar mengenali diri kita sendiri melalui respon terhadap pengalaman puncak,
Melalui meditasi dan disiplin spiritual, seorang bisa mengendalikan kesadarannya. Pada akhirnya, melalui kurikulum humanistik ini, pembelajar akan belajar untuk mengenali tantangan, mengubah nasib menjadi tugas-tugas yang bisa diatur, dan mempercayai kemampuannya. Kurikulum humanistik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum humanistik antara lain menjadikan siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, menjadikan adanya toleransi antar sesama, mengembangkan kemampuan dan kreativitas siswa. Kemudian kekurangan kurikulum humanistik antara lain kurangnya minat siswa dalam merencanakan desain terhadap apa yang dikerjakan, kurangnya pemahaman siswa terhadap bangsa dan budaya. Pelaksanaan kurikulum ini belum humanistik keseluruhan, tetapi cenderung teknologis. Kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan kurikulum yang memusatkan perhatian pada problema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kurikulum ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, asumsi, yang artinya kurikulum ini bertujuan agar peserta didik bisa menghadapi tantangan, ancaman, dan hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, ciri kurikulum ini adalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang di dalamnya berupa masalah-masalah sosial, pola organisasi. Ciri ini diartikan di mana ada satu tema utama yang dibahas secara pleno. Tema tersebut dibahas dengan kelompok, latihan, atau kegiatan lainnya. Kurikulum jenis ini membuka kesempatan yang lebih banyak mempertimbangkan perbedaan individual peserta didik dan bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses belajarnya. Tujuan kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Pendukung kurikulum rekonstruksi sosial yakni bahwa permasalahan yang muncul tidak harus diperhatikan oleh pengetahuan sosial saja, tetapi oleh setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kurikulum rekonstruksi sosial memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan kurikulum rekonstruksi sosial. 1. Kurikulum ini memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat. 2. Kurikulum ini mengajarkan akan menghargai, kerjasama, dan tidak adanya kompetitif karena semua orang saling ketergantungan. 3. Siswa diikut sertakan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran dan ikut serta dalam memilih sistem pembelajaran. Yang keempat, evaluasi tidak hanya memfokuskan pada penguasaan siswa, tetapi juga mementingkan dampak kegiatan sekolah terhadap sekitar sekolah. Kedua, kekurangan kurikulum rekonstruksi sosial. 1. Sulitnya memecahkan masalah-masalah masyarakat karena pendapat orang berbeda-beda. 2. Kurangnya perhatian dalam penerapan dinamika inovasi. 3. Dalam pemecahan masalah, kurikulum ini memerlukan seorang ahli pemecah masalah sosial. Kurikulum teknologi. Dalam pendidikan, teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara.
yaitu aplikasi dan teori. Inti kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Teknologi seharusnya berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, sangat beralasan bahwa semakin banyak kurikulum keefektifan yang selaras dengan perkembangan teknologi. Tujuan kurikulum teknologi. Menurut McNeil, tujuan kurikulum teknologi ditekankan kepada pencapaian perubahan tingkah laku yang dapat diukur. Oleh karena itu, tujuan umum dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan khusus. Tujuan-tujuan itu biasanya diambil dari setiap mata pelajaran atau disiplin ilmu. Tujuan yang berorientasi kepada tujuan kemasyarakatan jarang digunakan. Semua siswa diharapkan dapat menguasai secara tuntas tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Kurikulum teknologi memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan kurikulum teknologi. 1. Membantu proses pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih cepat, efektif, dan efisien. 2. Membantu perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan. 3. Menghemat biaya pendidikan apabila pengelola pintar memanfaatkannya. Yang terakhir, kekurangan kurikulum teknologi. 1. Hanya beberapa orang saja yang bisa menggunakan alat teknologi dengan baik. 2. Kesulitan dalam hal biaya bagi orang yang strata sosialnya rendah. 3. Rendahnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi, mengakibatkan lambatnya perkembangan teknologi pendidikan pada saat ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan dalam pemaparan kami dari kelompok 6. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.